Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahda wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Langkah yang pertama, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan. Kemudian, salawat bertangkaikan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syafaat beliau yang kita harapkan di yaumil akhirat kelak. Nah, saya Rizky Nur Safitri, NIM 23240011 periode Magister Pendidikan Agama Islam 1A, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis tentang imbalan mengajar dan hal-hal yang terkait dengannya. Jadi teman-teman sekalian, bahwa yang kita ketahui itu adalah mengajar merupakan pekerjaan yang sangat mulia dalam Islam. Dalam Islam, sangat menghargai orang yang berilmu dan mengamalkannya serta mengajarkannya kepada orang lain. Dengan mengajar, maka seseorang pendidik akan mendapatkan pengalaman yang berharga sekaligus menjadi amal baik yang dapat dipetik hasilnya di kemudian hari. Begitu juga peserta didik akan mendapatkan manfaat dari pembelajaran yang diterima. Nah, di dalam hadis pernah dinyatakan bahwa sampaikanlah walaupun itu hanya satu ayat. Maka dari sini kita ketahui bahwa ilmu itu sangat berguna bagi kita. Bahwa satu ayat itu sangat berguna kepada orang-orang yang sedang mencari ilmu. Dan satu ayat itu sangat berguna bagi orang-orang yang tidak mengetahui. Maka carilah ilmu itu, sehingga ada pepatah mengatakan, carilah ilmu dari buaya hingga liang lahat. Betapa pentingnya ilmu itu, wahai kawan-kawanku. Kemudian, selain itu, tugas pendidik di sini bukan hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi juga dalam mengajarkan menanamkan keimanan dalam jiwa peserta didik, membimbingnya agar taat, menjalankan agama dan budi pekerti yang mulia. Maka seorang pendidik itu harus memiliki jiwa pendidik yang menguasai ilmu agama. Selain itu, pendidik itu juga harus bersifat ramah, sabar, ikhlas, tegas, adil, dan bertindak. Kenapa seorang pendidik harus memiliki sifat tersebut? Karena apa yang telah kita sampaikan kepada murid-murid itu agar peserta didik itu nyaman kepada kita, agar apa yang kita sampaikan disampaikan kepada mereka. Dan kenapa peserta pendidik itu harus menguasai materi ilmu agama? Karena ilmu agama itu kan bukan sembarangan. Dan ilmu agama itu harus diperdalamkan, karena kita tidak boleh asal-asalan dalam membimbing, mengajarkan ilmu agama. Sepertinya kita mengajarkan hal sholat misalnya kepada peserta didik kita. Kita harus bisa mengajarkan kepada mereka bagaimana sih cara sholat yang benar, bagaimana cara membaca sholat yang benar. Itu kan harus kita kuasai ilmu tersebut. Karena jika salah, ilmu itu akan turun-menurun seperti itu nanti, yang apa yang kita katakan nanti peserta didik mengatakan itu kepada orang lain, kan makanya salah. Makanya kita harus menguasai ilmu materi ilmu agama tersebut. Nah, mengenai tentang imbalan, apa sih sebenarnya imbalan itu? Jadi imbalan itu sebagian orang mengatakan bahwa itu adalah upah. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, upah itu adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa sebagai tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, kita ini di fase kita lagi bekerja nih. Nah, di fase bekerja ini, kita itu harus ada yang namanya imbalan, yaitu berupa duit, atau berupa tunjangan, atau berupa apalah itu. Itu yang dikatakan yang namanya imbalan atau upah. Tetapi di dalam Islam, imbalan ini merupakan suatu amal kebaikan pahala kita untuk di masa depan, kayak misalnya di akhirat gitu. Itu kalau di dalam Islam, upah itu adalah suatu imbalan pahala gitu. Nah, kata upah ini dalam pembahasan fikih muamalah itu disebut dengan ijarah. Yang mana ijarah ini adalah berarti upah, ganti, atau imbalan. Lebih jauhnya, lafaz ijarah ini mempunyai pengertian umum, meliputi upah atau permanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan. Nah, itu yang dikatakan namanya upah. Nah, dalam pembahasan ini banyak sekali nih yang bertanya-tanya, emang di dalam Islam itu kita boleh memperoleh yang namanya upah? Emang di dalam Islam itu kita boleh yang namanya ngambil upah? Nah, di dalam pembahasan ini ada beberapa ulama fikih yang menganggap
bahwa upah itu boleh diambil, dan ada beberapa ulama fikih yang menyatakan upah itu tidak boleh diambil. Seperti para ulama fikih yang membolehkan mengambil upah itu, seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Ibnu Hamzah, Al-Qurtubi, An-Nawawi, Ibnu Hajar, itu memperbolehkannya karena mengajarkan Al-Quran itu sangatlah baik untuk kita semua dan kepada masyarakat. Maka mereka memperbolehkan yang namanya mengambil upah. Kemudian ada ulama yang tidak memperbolehkan bahwa upah itu tidak boleh diambil, seperti Ahmad bin Hanbali, Abu Hanifah, Al-Hadawiyah, itu tidak boleh mengambil upah dari pengajaran Al-Quran berdasarkan hadis. Yang mana hadisnya itu yang pertama, ada hadis Ubadah bin As-Samit pada waktu ia mengambil busur sebagai hadiah mengajar. Nah, dalam mengajar Al-Quran dia memberikan busur gitu kan, atau mengambil busur gitu. Dalam Rasulullah SAW bersabda kepadanya, bara api yang di pundakmu kau kalungkan ia atau gantungkan. Nah, di sini kenapa Rasulullah tidak membolehkannya? Karena kan busur itu sangat membahayakan untuk dirinya sendiri maupun orang lain, makanya itu tidak diperbolehkan. Yang kedua itu ada hadis Abdurrahman bin Shibal, mana ya Rasulullah itu bersabda, kalian bacalah Al-Quran, jangan kalian berpaling, jangan kalian mencari makan dengannya, dan janganlah pula lah kalian meminta dengan berlebihan dengannya. Maksudnya gini, dalam hadis ini kita mengajarkan Al-Quran kepada peserta didik kita, tapi kita itu mengambil upah yang sangat besar dari dia, sehingga itu memberatkan yang ingin memberi. Karena kita boleh mengambil upah, tapi tidak boleh memberatkan yang ingin memberi. Seperti misalnya gini, saya mengajarkan kamu tentang Al-Quran, tapi kamu memberikan upah saya kepada 100 juta gitu. Itu kan memberatkan, makanya itu tidak diperbolehkan. Maka jangan sampai memberatkan orang yang ingin memberi gitu. Yang ketiga ada hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka mintalah kepada Allah, karena sesungguhnya akan datangmu suatu kaum yang membaca Al-Quran dan mereka meminta kepada manusia dengan Al-Quran itu. Dengan gini, kita tidak boleh meminta-minta dengan cara tentang Al-Quran. Misalnya kita ini mengemis, tapi dengan cara kesombongan kita ada Al-Quran, tapi itu tidak diperbolehkan. Yang keempat ada hadis Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu semestinya karena Allah, ia mempelajari hanya untuk mendapat harta benda dunia, ia tidak akan mencium yang namanya bau surga pada hari kiamat. Makanya kita mempelajari Al-Quran itu bukan hanya untuk di dunia saja, tapi kita harus ikhlas dalam mengajarkan Al-Quran itu agar menjadi pahala di masa akan datang. Jangan hanya karena kesombongan kita, kelalaian kita, jadi Al-Quran itu hanya bertempatkan kepada dunia saja. Makanya itu tidak diperbolehkan mengambil upahnya. Yang kelima, ada mereka berpendapat bahwa mengajar Al-Quran itu adalah ibadah dan balasannya akan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para ulama ini berpendapat bahwa mengajarkan Al-Quran itu hanya balasan dari Allah saja, bukan dari manusia gitu. Tapi kan nggak ada salahnya menurut saya itu pada zaman dulu ya mungkin seperti itu, tapi kan kita di zaman sekarang itu perlu yang namanya duit ya. Makanya menurut saya upah itu diperbolehkan dengan ketentuan yang sudah ada. Kemudian ada yang namanya hadis-hadis yang berkaitan tentang upah, yang mana hadisnya yaitu, kemudian ada yang namanya hadis-hadis yang berkaitan dengan imbalan mengajar. Yang pertama itu ada hadis tentang mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW, barang siapa yang tidak ridha atas segala hukum perintah larangan, janji qada dan qadarku, tidak bersyukur atas segala nikmat-nikmatku, serta tidak sabar atas segala cobaanku, maka keluarlah dari bawah langitku yang selama ini engkau jadikan sebagai atapmu, dan carilah Tuhanmu selain aku. Maka hadis ini, kalau kita kaitkan dalam perspektif pendidikan, hadis ini membimbing kepada manusia agar mempunyai tujuan yang ikhlas dan mencari ilmu untuk ridha Allah, bukan kepada selainnya dengan niat yang baik.
murni karena Allah, bukan yang lain. Makanya kita harus ridho mencari ilmu tersebut. Yang kedua yaitu ada imbalan mengajar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jika seorang yang berbuat amal baik mengajarkan ilmu kepada orang lain dan dia diamalkan olehnya, maka pahalanya tetap berlangsung hingga hari kiamat. Nah, betapa mulianya teman-teman mengajar Al-Quran itu kepada orang lain. Jika kita ikhlas, ketika ikhlas mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain, insya Allah pahala surga pada kita nanti suatu hari nanti di hari kiamat. Makanya itu adalah sebuah ladang pahala kita, amal baik kita ketika kita mengajarkan Al-Quran tersebut. Kemudian ada yang keutamaan mengajar. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Masya Allah, tabarakallah. Dengan hanya untuk menuntut ilmu saja, Allah mempermudah jalan itu menuju surga. Maka teman-teman, mari kita mencari ilmu yang sebanyak-banyaknya dengan mengharapkan ridhonya Allah. Karena ilmu itu sangat bermanfaat bagi kita. Dari buayan hingga liang lahat, ilmu itu tetap ada. Bahkan kita dikubur sekalipun di alam barzah sana, ilmu itu masih perlu bagi kita. Maka kata Allah, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, cari ilmu yang baik, maksudnya di sini menuju jalan Allah, maka Allah buka jalannya menuju surga begitu seluas-luasnya. Yang keempat, pentingnya menuntut ilmu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, Rasulullah menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, dari hadis ini kita ketahui betapa pentingnya mencari ilmu itu bagi semua umat muslim. Ilmu itu sangat perlu bagi kita, teman-teman. Baru yang kemudian ada kewajiban berbagi ilmu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah, dari hadis ini kita ketahui, teman-teman, bahwa belajar Al-Quran dan mengajarkannya itu sangat bermanfaat. Seperti yang saya katakan tadi, satu ayat saja itu sudah bermanfaat bagi kita semua. Maka kawan-kawan, marilah kita menuntut ilmu dan mengajarkannya agar kita senantiasa mendapatkan pahala di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.